Bagaimana ketika ada orang melangkai kuburan gitu kan? Ya. Ketika seseorang melangkai kuburan, di dalam riwayat ini akan menyakiti orang yang ada di kuburan itu. Oleh karena itu jangan melangkah di atasnya. Kalau bisa berjalanlah di sampingnya saja. Jangan sampai ini pusara melangkah di sini, jangan, tapi jalanlah di sebelah sini. Nah, kan ada jalan di situ. Kecuali nggak ada jalan lain, mau nggak mau mohon maaf gitu kan. Maaf ya, nggak ada jalan lain kecuali ini. Lalu jawab, iyo, nggak apa-apa. Maka itu nggak apa-apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas sebuah kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Ini kitabnya tidak gundul 100%, ada juga sedikit-sedikit barisnya di sini. Tapi lebih banyak tidak ada barisnya. Dan di dalam kitab ini yang disusun oleh Imam Samsuddin bin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini mengingatkan kita tentang kematian dan memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kondisi alam kubur itu dan bagaimana kaitannya orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Karena kita kan sering ngirim Fatihah kepada orang meninggal, kita sering tahlilan gitu ya. Masih berlaku nggak kira-kira itu tahlilan itu? Kita membacakan ayat kemudian kita sampaikan pahalanya, kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan kepada orang yang meninggal. Kira-kira mempengaruhi mereka atau tidak? Nah, ini semuanya dibahas oleh beliau di sini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah yang perdana. Kalau sudah 55 tahun ini harus pakai kacamata, kalau enggak nampaknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ma'rifatil amwati, tentang orang-orang yang meninggal. Fi ma'rifatil amwati bi ziyaratil ahya'i, tentang orang-orang yang meninggal. Apakah orang meninggal itu mengetahui kalau ada orang yang berziarah kepadanya, mendatangi kuburnya? Apakah orang yang sudah meninggal itu tahu? Wasalamihim, dan juga apakah orang yang meninggal itu bisa mendengar ucapan salam ketika ada orang pergi ke kuburan terus mengucapkan assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, misalnya mengucapkan seperti itu. Atau kalau kita enggak apal itu boleh assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa insyaallah bikum lahikun. Kira-kira mereka tahu enggak kita mengucapkan seperti itu? Kira-kira dengar enggak mereka ketika kita mengucapkan seperti itu ketika masuk ke dalam wilayah kuburan itu? Bukan masuk ke dalam alam kubur, belum waktunya. Jadi masuk ke wilayah kuburan itu. Qala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar berkata, subita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamurru qabra, ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi fid dunya, barang siapa orang mukmin yang melewati kuburan saudaranya ketika di dunia, fayusallimu alaihi, begitu melewati kuburan kemudian mengucapkan salam kepada kuburan yang ditempati oleh saudaranya itu tadi, maksudnya saudara sesama muslim, tidak harus saudara kandung, illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah akan kirim kembali rohnya ke alam kubur itu atau ke kuburan itu. Allah kirim rohnya itu maksudnya bukan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, bukan, nanti hidup lagi dia.
Ya, bukan begitu. Maksudnya rohnya dihadirkan kembali di sekitar jasadnya itu, bukan dimasukkan kembali. Hatta yarudda alaihissalam, sehingga ia bisa membalas salam itu, bisa menjawab salam itu. Ternyata berdasarkan riwayat ini, ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, ketika kita mengucapkan begitu, ternyata Allah kembalikan rohnya, lalu roh itu bisa menjawab salam kita. Hanya saja kita nggak dengar jawaban salamnya itu. Kalau sampai dengar mungkin ibu nggak datang lagi ke situ, takut mungkin kan. Cuman nggak dengar, cuman kita mendapat salam dari mereka. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab sahihain, maksudnya adalah kitab Bukhari dan kitab Muslim, yaitu kitab yang disusun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin muta'addidatin, jalur periwayatan ini sangat banyak. Artinya tidak diriwayatkan oleh 1, 2 atau 3 orang, tapi banyak yang meriwayatkannya. Rasulullah SAW bersabda, annahu umira biqatli badrin, bahwasanya para sahabat waktu itu diperintahkan pada saat perang Badar, diperintahkan apa? Fa'alqau fi Qulaibin, diperintahkan untuk memasukkan bangkai-bangkai orang kafir, orang musyrik yang perang pada perang Badar itu ke sumur Qulaib atau sumur tua. Di daerah perang Badar itu ada sumur, dan sumurnya itu sangat dalam, sumur tua, Qulaib disebutnya. Tsumma jaa, lalu Rasulullah SAW mendatangi sumur itu, hatta waqafa alaihim, sehingga posisi Rasulullah itu berada di pinggir sumur itu, di atas bangkai-bangkai orang yang dimasukkan ke dalam sumur itu. Siapa yang dimasukkan? Orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu terbunuh. Ya kalau nggak dimasukkan kan busuk, bau kemana-mana, maka dimasukkan ke dalam sumur Qulaib. Wa nadahum bi asma'ihim, lalu Rasulullah SAW itu memanggil orang yang dimasukkan ke dalam sumur Qulaib itu satu persatu, dipanggil. Beliau sampaikan, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, begitu. Di sini karena penyusun kitabnya ini mendapatkan hadis itu yang meriwayatkan nggak hafal nama satu persatu, maka hanya sebut ya fulan bin fulan. Kalau seandainya hafal itu ya disebut misalnya ya Waqi' bin Waqimin, kayak gitu kan, disebut seperti itu. Cuman karena nggak hafal disebut ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, artinya dipanggil satu persatu. Rasulullah bertanya, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, apakah kalian sudah memperoleh janji Tuhan kalian dengan benar? Jadi seperti yang dirasakan oleh Rasulullah memperoleh janji dari Allah, maka mereka pun juga memperoleh janji dari Tuhan yang mereka sembah. Siapa Tuhan mereka sembah? Lata, Manat, Uzza, patung-patung itu yang disembah. Maka Rasulullah bertanya, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, apakah kalian sudah memperoleh janji Tuhan kalian yang dijanjikan kepada kalian? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, sungguh aku, kata Rasulullah, telah memperoleh janji Tuhanku dengan benar. Apa janjinya? Dulu di perang Uhud kaum muslimin kalah. Kemarin saya sempat naik ke Bukit Uhud ketika di Madinah, dan di Bukit Uhud itu tidak terlalu tinggi yang dinaiki, dalam artian di situ sudah dipendekkan gunung itu, sudah dipapras lah, kita kira-kira begitu. Seperti Bukit Sofa itu sekarang udah nggak kelihatan bukitnya karena sudah dipotong bukit itu, karena dibikin 3 tingkat, dan di bawah itu kayaknya sekarang nggak dipakai lagi untuk sa'i, yang dipakai pada lantai kedua, dan sudah dibikin datar. Kalau nggak dibikin datar, kasihan kakek-kakek, nenek-nenek yang didorong kursi roda itu nanti bisa terpental karena
nggak rata. Sekarang sudah diratakan, sudah di keramik. Dan Bukit Uhud juga sekarang tidak terlalu tinggi. Ya paling-paling hanya setinggi ini lah, nggak, paling sekitar 6 meter atau 7 meter, nggak terlalu tinggi. Naik ke atas nggak terlalu ngos-ngosan kita. Nah, karena dulu pernah kalah di Bukit Uhud, kemudian waktu saat perang Uhud, lalu Allah janjikan nanti perang yang kedua itu akan menang, yaitu pada saat perang Badar. Di mana pada saat perang Badar itu juga Abu Jahal itu terbunuh di situ, yang menyudahi adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil. Kalau kita gambarkan seperti daus mini lah kira-kira itu, kecil. Ya mungkin ya nggak nyampe semeter tingginya. Tapi itu adalah kesayangan Rasulullah. Walaupun kecil seperti itu, masih melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak aku ikut perang? Dan Rasulullah izinkan, boleh perang, tapi dipesan tugasmu bukan menyerang musuh, tapi tugasmu adalah ketika ada orang jatuh di dekatmu, ada musuh jatuh di dekatmu, maka itulah yang harus kamu selesaikan. Ternyata Abu Jahal jatuh di dekatnya Ibnu Mas'ud, lalu diselesaikan oleh Ibnu Mas'ud dengan pisaunya yang hanya kecil pisaunya, karena memegang pisau besar nggak kuat, karena orangnya kecil gitu kan. Ya kan biasanya kan kekuatan badan itu sesuai dengan besar badan ya, semakin besar badan orang semakin kuat, semakin kecil orang semakin lemah badannya, kan begitu. Nah, pada saat perang Badar ini dijanjikan oleh Allah bahwasanya nanti pasukan kaum muslimin akan menang. Maka Rasulullah sampaikan, waqad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqo, aku telah memperoleh janji Tuhanku di dalam perang Badar ini, aku kaum muslimin menang, kira-kira gitu. Ketika Rasulullah SAW ngomong dengan orang-orang yang sudah mati tadi sambil nengok ke bawah gitu kira-kira, sahabat yang lain kan melihat, cuman nggak ada yang berani ngomong. Ya Rasul yang ngomong, yang protes nggak berani lah sahabat. Orang sahabat itu orangnya adabnya sangat tinggi kepada Rasulullah. Tapi ada satu yang berani ngomong, menegur apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nggak bisa menahan diri karena kan sifatnya yang pemarah itu kan. Dalam riwayat pun dikatakan Ali bin Abi Thalib itu melihat Umar bin Khattab itu suka memarahi orang. Pada saat Umar bin Khattab meninggal, Ali bin Abi Thalib itu pengen tahu apakah Umar bin Khattab mampu juga memarahi malaikat. Kan Umar bin Khattab itu suka nyentak orang-orang itu. Kira-kira berani nggak nyentak malaikat? Ternyata dalam riwayat itu dikatakan Umar bin Khattab ketika mau ditanya oleh malaikat, dia ngomong dulu, kamu tahu siapa yang sedang kau ajak ngomong itu? Ini adalah temannya orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Temannya orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu Rasulullah. Ternyata masih berani. Bukan hanya di dunia saja, cuma di alam kubur juga berani Umar bin Khattab itu. Memang orangnya sangat pemberani. Maka Umar pun berani menyampaikan kepada Rasulullah. Faqala lahu Umar. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di sumur Kulaib itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jifu. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau bicarakan terhadap kaum yang sudah menjadi bangkai semua itu? Maksudnya apa mereka ada manfaatnya ngomong dengan orang yang sudah mati? Kira-kira gitu kalau bahasa kita. Faqala, lalu Rasulullah sampaikan, walladzi ba'atsani bil haqq, demi yang telah mengutusku dengan kebenaran, ma antum bi asma'a, kalian itu tidak lebih mendengar lima aqulu terhadap apa yang aku ucapkan, minhum terhadap mereka, walakinnahum la yastati'una jawaba, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Maksudnya begini, kalian itu kupingnya belum setajam orang-orang yang sudah meninggal, kira-kira gitu. Orang yang sudah meninggal itu kupingnya sangat tajam.
sehingga kekuatan pendengaran orang meninggal itu sangat jauh, dimanapun disebut itu akan terdengar, suaranya akan sampai. Maka Rasulullah ketika ngomong kepada orang-orang yang sudah meninggal di sumur Kulaib itu, ketika Rasulullah sampaikan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian telah memperoleh janji Tuhan kalian dengan benar, maka semuanya itu akan mendengar. Sementara kalau kita ini hanya terbatas gelombang suara, kalau gelombang suara nggak nyampe ke kita, ya nggak akan terdengar suara itu. Tapi kalau orang meninggal itu kita ngomong pelan saja itu sudah dengar. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ziarah ke kuburan, baru di pintu kuburan itu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fa insyaallah bikum lahikun, itu nggak usah kuat-kuat. Kalau kuat-kuat nanti orang jadi bingung. Assalamualaikum kuat-kuat gitu, orang bingung apa ini teriak-teriak. Lalu dijawab kuburannya luas nih, ada 2 kilo ke depan tuh, nanti khawatir yang di depan nggak dengar, dikira orang mati itu kupingnya sama dengan dirinya. Orang yang meninggal kupingnya jauh lebih tajam daripada orang yang masih hidup. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una jawaba. Kalian itu tidak lebih mendengar daripada mereka yang sudah meninggal itu, akan tetapi sayangnya yang sudah meninggal tidak bisa menjawab salam itu. Maksudnya tidak bisa menjawab itu, kita tidak mendengarnya untuk menjawab salam itu. Hanya saja salam yang kita sampaikan itu terdengar oleh para ahli kubur itu, hanya saja kita tidak mendengarnya. Wasubita anhu sallallahu alaihi wasallam, dan ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mayyita yasma'u qur'ani alil musayyi'ina, annal mayyita yasma'u qur'ani alil musayyi'ina, bahwasanya orang meninggal itu mereka juga bisa mendengar suara sendal yang dipakai oleh orang yang berada di kuburan itu. Idza insarafu anhu, ketika nanti pulang meninggalkan kuburan itu. Kan ketika kita mengantar jenazah setelah selesai dimakamkan, kan kita pulang, nggak ada yang lama-lama di situ sampai besok gitu, nungguin kira-kira 7 hari, nggak ada kan. Selesai itu langsung pulang. Maka pada saat melangkah itu si mayit mendengar suaranya, suara sendal itu. Karena ada riwayat selama di situ masih ada orang, di kuburan itu masih ada orang, maka malaikat nungkar nangkir belum datang. Tapi ya jangan sampai ditunggu sampai 7 hari gitu ya. Ya kasihan kan gitu. Yang nunggu itu kasihan 7 hari ya. Kalau nanti sudah pulang, sudah nggak ada orang di situ, baru malaikat nungkar nangkir datang untuk menanyainya. Nanti di sini akan ada penjelasannya. Bagaimana kok kita kadang-kadang ada yang mentalkin mayat gitu, apa manfaatnya? Nanti ada penjelasannya, tapi sabar-sabar dulu, sedikit demi sedikit. Jadi diberitakan dari Rasulullah SAW, ada riwayat bahwa orang meninggal itu akan mendengar suara terompah, suara sendal yang melangkah pulang setelah penguburan. Waqat syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya ketika ke kuburan itu agar mengucapkan salam. Idza sallamu ala ahlil kubur, kalau ingin mengucapkan salam kepada penduduk kubur, ayusallimu alaihim salama man yukhatibunahu, agar mengucapkan salamnya itu seperti mengucapkan salam kepada orang yang diajak ngomong, seperti mengucapkan salam kepada orang yang masih hidup. Jadi kalau mengucapkan salam seperti mengucapkan salam kepada kita, mengucapkan salam kepada kita-kita. Maksudnya suaranya terdengar
dan ditujukan kepada orang yang ada di hadapan kita, bukan salamnya di batin saja, bukan begitu, tapi seperti berbicara kepada orang yang kita ajak bicara. Fayaqulu, dan hendaklah dalam salam itu mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum, wahai orang-orang yang mukmin. Maksudnya adalah kita mengucapkan salam kepada penduduk kubur yang mukmin, yang tidak mukmin tidak. Wa hadza khitabun, lalu Ibnu Jauziyah, Imam Samsuddin bin Muhammad bin Abi Bakar itu menyampaikan wa hadza khitabun liman yasma'u wa yaqilu. Kalau Rasulullah menyampaikan seperti ini, berarti ini adalah ucapan terhadap orang yang mendengar, terhadap orang yang bisa berakal. Artinya ketika disampaikan itu dia mendengar, dan ketika mendengar dia bisa berakal. Artinya berakal itu ketika disampaikan salam tentu bisa ia menjawab salam. Orang berakal itu kan ketika diberi salam dia mengucapkan jawaban dari salam itu. Jadi beliau sampaikan begitu, wa hadza khitabun liman yasma'u wa yaqilu. Ini adalah pembicaraan terhadap orang yang bisa mendengar dan orang yang punya akal. Walaula dzalika, kalaulah ini adalah diucapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak bisa mendengar, lakana hadzal khitabu bimanzilati khitabil ma'dum. Berarti pembicaraan ini sama dengan ngomong dengan orang yang tidak ada, wal jamad, dan sama dengan ngomong sama benda mati. Kalaulah yang diucapkan salam itu tidak mendengar dan juga tidak berakal, berarti sama dengan ngomong dengan orang yang tidak ada, sama dengan ngomong sama benda mati, sama dinding kayak gini. Makanya kita nggak disuruh mengucapkan salam sama dinding. Kenapa? Dinding tidak dengar, dinding tidak berakal. Wassalafu, dan ulama salaf. Siapa ulama salaf itu? Ulama salaf itu adalah pertama pada zaman Nabi, yang kedua pada zaman sahabat, yang ketiga murid-muridnya sahabat. Seperti misalnya Ibnu Umar itu masih sahabat karena hidup bersama Rasulullah. Seperti diantaranya Sufyan al-Uyainah atau yang lainnya, Imam Mujahid, itu adalah semuanya para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian para sahabat ini muridnya punya murid lagi, maka ini adalah tabi'inat tabi'in. Jadi pada kurun yang 300 tahun ini, 300 tahun Hijriah ini, mulai dari 0 Hijriah sampai 300 Hijriah, itu adalah ulama salaf. Seperti Imam Ahmad bin Hambal itu juga ulama salaf, Imam Syafi'i ulama salaf. Jadi kalau kita ini pengen ngikuti ulama salaf, ya paling tidak kita ngikuti di antara 4 ini. Imam Hanafi yang paling tua, kemudian Imam Malik, setelah itu baru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Ini semuanya adalah ulama salaf. Kita sholat tadi kita pakai kunut, berarti kita ngikuti Imam Syafi'i. Berarti kita ini adalah salafi, ngikuti ulama salaf. Kalau ada orang ngaku salafi tapi 4 mazhab ini disalah-salahkan dan ditinggalkan, berarti dia ini bukan ulama salaf. Kalau ulama salaf berarti ngikuti apa yang dilakukan oleh ulama salaf. Di antaranya ya Imam Syafi'i, lebih tua lagi Imam Malik, lebih tua lagi Imam Hanafi, yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di Makkah, Madinah itu ngikuti ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal. Makanya di sana tidak pakai kunut, karena Imam Ahmad bin Hambal kalau sholat tidak kunut. Sholat subuh maksudnya tidak kunut. Tapi Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah nyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sesat ini, masa sholat nggak
pakai kunut nambah-nambah, enggak seperti itu. Karena apa? Ini adalah ranah khilafiyah. Karena itu Imam Syafi'i pernah nyampaikan, kalau engkau memperoleh hadis yang lebih sahih dariku, tinggalkan hadis yang aku pegang. Artinya apa? Kita mengamalkan itu sesuai dengan keyakinan kita. Karena itu sholat itu juga sama, sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita sholat kita yakin sah, sah sholat kita. Tapi kalau sholat kita nggak yakin sah, ya nggak sah sholat kita. Umpamanya begini, ketika sholat berjamaah, ada satu imam mendengar, bukan satu imam, ada satu makmum mendengar imam pada saat sujud itu kentut, tut gitu. Yang paling depan dengar dia, tapi yang lain ini kanan kiri nggak ada satupun yang dengar. Dan imamnya pun entah malu atau bagaimana nggak pindah dari tempatnya, terus aja di situ. Maka imam yang satu tadi ketika diteruskan sampai selesai sholatnya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Bermakmum dengan orang yang batal. Tapi yang lain yang tidak dengar tadi sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak tahu dia kalau imamnya sudah kentut. Lalu diam-diam si makmum yang dengar tadi setelah selesai sholat ngasih tahu sama imam, Pak Imam, tadi aku dengar Pak Imam kentut, kok nggak pindah-pindah dari tempatnya? Dijawab, aku malu sebetulnya gitu. Maka yang seperti itu, yang tidak sah itu ada dua. Satu imamnya, yang satu yang dengar kentut tadi. Tapi selebihnya itu yang tidak dengar sah sholatnya. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i yang disusun oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Kitabnya setebal ini, hanya ada 4 jilid. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi menjadi, kalau cetakan Darul Hadis 23 jilid. Kalau dicetak oleh DKI Darul Kutub Ilmiah itu ada 27 jilid. Itu dari 3 jilid, 4 jilid itu tadi. Kalau cetakan Darul Qudus itu ada 4 jilid. Tapi kalau cetakan DKI itu ada 3 jilid. Harganya kurang lebih sekitar hampir 500.000. Saya beli begitu, nggak tahu mungkin sekarang. Ya, itu saya sampaikan di Masjid Al-Hikmah, Jami Al-Hikmah Kebun Kopi nanti sore, nanti habis sholat maghrib. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika orang meninggal itu dia telah meninggal, maka kita mengucapkan salam seperti salamnya orang yang masih hidup. Dan ulama salaf itu masing-masing sepakat seperti itu. Wassalafu mujmi'una ala hadza, dan orang-orang salaf sepakat tentang hal ini. Kalau mengucapkan salam terhadap orang yang sudah meninggal, ahli kubur, maka mengucapkannya seperti mengucapkan orang yang kita ajak bicara. Waqat tawataratil atharu anhum, dan asar ini, hadis ini itu diriwayatkan oleh orang banyak. Jadi mutawatir ini. Telah dilakukan dari zaman Nabi sampai sekarang. Jangan dikira Nabi itu nggak pernah ziarah kubur. Sering Nabi itu ziarah kubur. Dan bahkan Nabi pernah hilang di sisi Sayyidah Aisyah. Ternyata ziarah kubur di pemakaman Baqi. Karena Rasulullah rindu kepada sahabat-sahabatnya yang gugur di medan perang Uhud itu, dimakamkan di makam Baqi. Para ulama salaf mereka sepakat tentang hal ini karena ini diriwayatkan banyak sekali. Bi annal mayyita ya'rifu ziyaratul hayy lahu, karena mayat itu, orang yang sudah meninggal itu, dia mengetahui ketika diziarahi oleh orang yang hidup. Misalnya kita pergi ke kuburan mengucapkan assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa insyaallah bikum lahikun. Kita mau ngomong seperti itu,
orang yang sudah meninggal itu mengetahui. Wa yastabshiru bihi, dan orang yang meninggal itu merasa senang ketika disampaikan salam seperti itu. Jadi kalau seandainya kita ngantar keranda ke kuburan, nggak ada salahnya begitu kita masuk kita mengucapkan salam seperti itu, walaupun tidak terlalu kuat. Barangkali hanya kita aja yang dengar assalamualaikum, ya paling-paling dengar hanya sekitar, jadi nggak usah teriaknya mengucapkan salamnya di saat kita mengantar mayat itu. Wa qala Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya fi Kitabil Kubur, dan Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya di dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Kubur, ada sebuah kitab namanya Kitabul Kubur, Babu Ma'rifatil Mauta, di dalam bab seorang meninggal itu bisa mengetahui bi ziyaratil ahya, tentang ziarahnya orang yang hidup kepadanya. Di dalam kitab ini katakan hadatsana Muhammad bin Aun, telah berbicara kepada kami, kata Abu Bakar bin Ubaid, Muhammad bin Aun. Hadatsana Yahya bin Yaman an Ubaidillah bin Sim'an, telah bicara kepada kami Yahya bin Yaman bin Ubaidillah bin Sim'an, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yazuru qabra akhihi, tidaklah seorang laki-laki yang berziarah kepada kuburan saudaranya, wa yajlisu indahu, lalu duduk di sisi pusaranya, illa istanasa bihi, tidak lain orang yang diziarah itu merasa senang, wa radda alaihi, lalu mengucapkan membalas salamnya ketika orang yang berziarah itu mengucapkan salam, hatta yakuma, sampai ia meninggalkan tempat itu, sampai dia berdiri. Artinya apa? Menurut riwayat Aisyah ini, ketika ada orang yang berziarah ke kuburan, maka yang diziarah itu merasa senang, dan ketika mengucapkan salam, maka ia pun akan dijawab salamnya sampai ia pun meninggalkan tempat itu. Hadatsana Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, telah bicara kepada kami Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Hadatsana Mi'an bin Isa al-Qazzazi, telah bicara kepada kami Mi'an bin Isa al-Qazzazi. Akhbarana Hisam bin Sa'ad, telah memberitahukan kepada kami Hisam bin Sa'ad. Hadatsana Zaid bin Aslam, telah memberitahukan kepada kami Zaid bin Aslam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, idza marrar rajulu bi qabri akhihi, apabila ada seorang laki-laki yang berjalan melewati kuburan saudaranya, ya'rifuhu, yang ia kenal pada saat di dunia, fayusallimu alaihi, lalu ia mengucapkan salam kepada ahli kubur yang ia kenal tadi, radda alaihi salam, niscaya salamnya akan dikembalikan, akan dijawab oleh orang tersebut, oleh si ahlul kubur tersebut, wa arafahu, dan ia pun mengenalnya. Jadi ternyata kalau kita pergi ke tempat kuburan di mana pada saat di dunia ia kenal kita, maka pada saat kita mengucapkan salam kepadanya, salamnya dijawab dan ia pun kenal kita. Kecuali kalau di dunia nggak kenal, maka dia pun tidak kenal kita. Umpamanya begini, karena kita ini madhabnya adalah madhab Syafi'i, lalu kita pergi ke ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i, kita mengucapkan salam, maka salam kita dijawab. Cuma Imam Syafi'i nggak kenal kita. Kenapa? Karena di dunia beliau nggak kenal kita, hanya kita yang kenal beliau. Karena beliau itu dikenal banyak orang sedunia ini, banyak yang kenal dengan beliau. Tetapi kan nggak mungkin beliau kenal satu persatu orang sebanyak ini. Ya samalah ketika saya ngajar mahasiswa di Setai Ma'arif, atau saya ngajar di Pondok Pesantren An-Nur. Salah satunya saja contoh, kemarin ada petugas baru di KUA Jambi Selatan. Begitu saya duduk di kursi, dia datang senyum-senyum.
rasanya kayak nggak asing. Cuman siapa ini senyum-senyum datang nih? Langsung dia bilang, Ustadz masih kenal saya, katanya gitu. Nggak ingat lagi saya bilang macam itu. Saya santri Ustadz di An-Nur dulu, katanya. Oh, rupanya santri kita di An-Nur tahun 2016 dulu, udah lama. Hampir 9 tahun sudah berubah wajahnya. Dulu belum ada jenggotnya, sekarang sudah ada jenggotnya. Dulu belum ada kumisnya, sekarang sudah ada kumisnya. Jadi berubah. Ya kita gurunya dari dulu ya kayak gini-gini, nggak berubah-ubahnya. Ya nggak ada perubahan karena memang sudah masanya nggak berubah lagi gitu. Nah, jadi ketika kita dikenal oleh ahli kubur itu, maka kita pun saat mengucapkan salam juga dikenal. Saat di dunia kenal, maka di alam kubur mereka juga kenal. Wa idza marra bi qabrin la ya'rifuhu, ketika ia melewati kuburan pada saat di dunia dulu dia enggak mengenalnya, fasallama alaihi, lalu ia mengucapkan salam kepada orang itu, radda alaihi salam, maka ia pun akan mendapat jawaban salam dari ahli kubur itu, tapi tidak mengenalnya. Jadi artinya gini, ketika di dunia ia kenal, kita datang ke kuburan mengucapkan salam, ia jawab salam dan ia pun tahu siapa kita. Tetapi kalau di dunia ia tidak kenal, kemudian ia mengucapkan salam, salamnya tetap dijawab, cuman dia tidak kenal kita gitu. Ya samalah saya mengucapkan salam tadi kepada bapak-bapak kan, ibu-ibu kan, bapak, ibu jawab salam saya kan. Cuman saya nggak kenal bapak sama ibu itu, saya nggak kenal. Cuman bapak ibu kenal saya gitu. Cuman saya nggak kenal bapak ibu, tapi tetap salamnya pun walaupun saya nggak kenal ibu, saya sampaikan salam, bapak ibu tetap menyampaikan jawaban salam dari salam yang saya sampaikan tadi. Sama dengan seperti itu orang yang di alam kubur. Di dunia nggak kenal, dia tetap jawab salam. Cuman kita yang di alam kubur tadi, maksudnya cuman orang yang di alam kubur itu nggak kenal siapa yang mengucapkan salam, cuman mendengar apa yang disampaikan. Nah, di dalam kitab Al-Kubur ini, Kitabul Kubur ini disampaikan bahwasanya yang kenal dia pun dikenal, yang tidak kenal dia pun tidak kenal. Tapi kenal atau tidak kenal ketika mengucapkan salam akan senantiasa dijawab salamnya. Sudah sampai jam 6 lewat. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini kalau diteruskan yang panjang ini. Ini baru berapa halaman nih? Baru 3 halaman. Ya, tapi dikit-dikit. Mungkin kalau mau tanya silahkan. Maksudnya pakai sendal gitu ya? Iya. Apakah ke kuburan pakai sendal atau tidak gitu ya? Iya. Iya, iya. Kalau berdasarkan hadis ini, di sini kan ada hadis. Kalau ada orang yang meninggal, kemudian orang yang mengantar itu pulang, maka terdengar terompahnya, terdengar sendalnya. Kira-kira orang ini pakai sendal apa tidak kira-kira ini? Tentu pakai sendal kan gitu. Dan ketika kita masuk dalam kuburan, ya tentu saja boleh pakai sendal dan boleh juga tidak pakai sendal. Kalau memang nggak punya sendal, boleh nggak pakai sendal. Tapi kalau pakai sendal, sebaiknya dipakailah sendal itu. Kenapa kok begitu? Karena kuburan, apalagi kuburan itu sudah lama, maka kuburan itu biasanya banyak najis-najisnya. Di kuburan itu ketika tanahnya dinaikkan ke atas, itu tanah itu kalau bekas kuburan orang lain, maka niscaya tanah itu akan bercampur dengan darah dan nanah orang yang sudah meninggal. Maka di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i dikatakan tanah seperti itu najis. Kita tidak boleh sholat di atas tanah itu. Lalu gimana caranya kalau mau sholat? Ya harus pakai tikar supaya tidak bersentuhan dengan najis itu. Boleh nggak ketika kita sholat di bawah kita ini ada umpamanya ada tai sapi atau tai kerbau gitu? Boleh saja, tapi kita harus bentang tikar di atasnya dan tidak tembus.
Khususnya adalah tikar yang dari plastik yang tidak akan tembus. Jangan tikar yang dari anyaman itu. Kalau misalnya kotorannya masih basah bisa ngerembes ke atas itu, tetap saja terkena najis. Artinya kita boleh sholat di atas najis, tapi kita tidak bersentuhan langsung dengan najis. Boleh pakai tikar dari plastik. Sekarang kan zaman lah canggih. Anak-anak ngaji di rumah saja saya belikan tikar plastik yang harganya 78.000 itu, yang agak tebal. Karena anak-anak itu kadang-kadang tangannya gratil, pakai todengnya tusuk sate, ini dicucuk-cucuk gitu. Bukan jaga tapi ngerusai. Jadi besok beli lagi karena udah bolong, udah tuh koyak ya kan. Jadi ada tikar yang bisa menahan najis tidak sampai ke atas, maka boleh seperti itu. Maka ketika kita masuk ke kuburan, saya menyarankan lebih baik pakai sendal. Walaupun memang ada riwayat membuka sendal, tapi tidak wajib. Tidak wajib itu begini, kalau pakai sendal dosa masuk neraka, enggak begitu, tidak seperti itu. Maka ini adalah termasuk dari khilafiyah. Ini termasuk dari perbedaan pendapat para ulama. Boleh kita masuk ke dalam kuburan dengan pakai sendal, boleh juga kita masuk kuburan tanpa menggunakan sendal. Tapi risikonya sudah itu ya harus cuci kaki sampai bersih. Jangan sampai najisnya masih nempel kemudian terus sholat gitu. Jangan. Walaupun tanah itu memang suci. Walaupun kita misalnya gini nih, kaki kita nginjak tai ayam, kaki kita nih nggak ada air, yang ada cuman debu atau tanah. Lalu kaki kita gosok-gosokkan ke tanah itu, suci itu, dengan syarat tanahnya juga suci. Maka yang bisa membersihkan najis itu ada dua, satu air mutlak, dua tanah. Maka tanah itu bisa dipakai untuk tayamum, karena tanah itu aslinya suci, kecuali tanah itu tidak suci. Umpamanya kita tahu di situ banyak kotoran ayam sudah kering dan sudah hancur, nyampur dengan tanah, jangan tayamum dengan itu. Kita tayamum itu harus dengan debu yang kita yakini suci. Sama dengan kita ngambil air wudhu dengan air yang kita yakini suci. Kalau kita yakin air itu enggak suci, enggak bisa dipakai untuk wudhu. Sama dengan tanah tadi. Kalau kita tahu di situ ada kotoran, apakah kotoran kambing, kotoran ayam, walaupun ada sebagian fatwa ngawur, kotoran kambing itu tidak najis karena Nabi membolehkan sholat di kandang kambing. Bukan itu maksudnya, kalau nggak ada tempat lain maksudnya begitu. Kalau ada tempat lain ngapain sholat di kandang kambing? Enak sholat di masjid. Kakek ada fatwa gitu, rame-rame bikin kandang kambing, taruh kambing situ terus sholat jamaah di kandang kambing. Repot seperti itu. Yang seperti ini fatwa ngawur. Semua kotoran itu adalah najis. Semua kotoran najis, termasuk kotoran manusia. Jangan sampai ada yang mengatakan kalau dagingnya halal maka kotorannya tidak najis. Salah besar itu. Salah besar. Kenapa kok salah besar? Sapi itu halal dagingnya, kotorannya tetap najis, taiknya tetap najis, kencingnya tetap najis. Itu ulama fikih semuanya sepakat yang seperti itu. Jadi nggak usah didengar kalau ada fatwa seperti itu. Akhirnya rame-rame tayamum pakai kotoran sapi yang sudah kering. Enggak sah. Kenapa? Yang namanya tayamum harus dengan debu yang suci, tidak boleh campur dengan kotoran. Jadi intinya ketika kita masuk ke kuburan boleh pakai sendal, boleh juga tidak pakai sendal. Yang pakai sendal jangan nyalahkan yang tidak pakai sendal. Jadi tasamuh lah kira-kira gitu. Karena ibadah itu sesuai dengan keyakinan kita. Tadi saya sampaikan, saya contohkan tadi. Kalau kita ini yakin batal, pasti enggak sah sholat kita. Tapi kalau kita ini yakin suci, pasti sah sholat kita. Walaupun orang melihat kita batal, tapi kita yakin
Enggak batal. Umpamanya tadi itu, imam tadi kentut tadi itu, tapi imam enggak merasa kalau dia kentut. Ada satu orang yang mengatakan imam kentut, maka imam tadi yang merasa tidak kentut tadi enggak batal sholatnya. Tapi yang tadi, satu orang tadi yang mendengar imam kentut dan yakin imamnya kentut, maka sholatnya tidak sah karena yakin bermakmum pada orang yang batal sholat, yang batal wudhunya. Tetapi imam yang tidak menyadari kalau dia itu batal, maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Dia merasa masih suci sampai selesai sholat. Oleh karena itu, ibadah itu sesuai dengan keyakinan kita, dan keyakinan itu nggak bisa ditipu, nggak bisa ditipu, kecuali apa pura-pura tetap membatalkan tuh. Kalau pura-pura suci gitu, tetap membatalkan. Dan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, kalau ada orang yang sholat tidak menggunakan wudhu, maka termasuk orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Ada orang setiap sholat nggak mau wudhu, dia tayamum nggak mau, wudhu nggak mau. Ketika dia jinabat, hadas besar, tidak mau dia mandi besar, maka yang seperti itu termasuk yang diperangi. Itu dijelaskan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi. Nah, jadi artinya apa? Sholat atau ibadah itu sesuai dengan keyakinan kita. Yang yakin bagus masuk ke dalam kuburan, wilayah kuburan pakai sendal, ya pakailah sendal biar terhindar dari najis. Yang yakin bahwasanya sebaiknya kalau masuk kuburan itu nggak usah pakai sendal, biar mayatnya nggak kedengaran, umpamanya kayak gitu kan, takut kedengaran langkahnya, umpamanya kayak gitu. Yang nggak apa-apa, nggak pakai sendal. Yang nggak boleh itu, yang nggak pakai sendal nyalahkan yang pakai sendal, yang pakai sendal nyalahkan yang nggak pakai sendal. Ini masalah khilafiyah. Sama dengan nih, yang kunut nyalahkan yang tidak kunut, yang tidak kunut nyalahkan yang kunut. Yang seperti itu tidak baik, yang seperti itu. Kenapa? Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada alasannya, masing-masing ada syariatnya. Ini namanya khilafiyah. Boleh dilakukan, tidak harus begitu. Tetapi kalau tentang tauhid, Allah itu esa, Allah itu satu, itu enggak ada ditawar-tawar. Siapa yang mengatakan Allah dua, berarti dia adalah sesat. Mengatakan Allah tiga, berarti dia adalah sesat. Tapi kalau orang mengatakan Allahu ahad, Allah itu satu, maka siapapun yang mengucapkan Allah itu adalah satu, Rasulullah adalah nabi dan utusannya dan hambanya, maka orang itu adalah saudara kita sesama muslim. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi boleh pakai sendal, boleh tidak pakai sendal. Enggak pakai sendal juga boleh, pakai sepatu boot juga boleh. Lebih aman lagi itu, pakai sepatu boot. Ya, kenapa? Karena lebih penjagaan najisnya lebih ketat gitu. Barangkali itu saja. Kalau nggak ada yang nanya, kita tutup dengan doa. Ada melangkai kuburan. Nanti ya pertanyaan ibu sudah ada jawab ya. Pertanyaan ibu sudah ada jawabannya di sini, cuman masih belakangan. Tapi nggak apa-apa lah karena sudah bertanya. Bagaimana ketika ada orang melangkai kuburan gitu kan? Ya. Ketika seseorang melangkai kuburan, di dalam riwayat ini akan menyakiti orang yang ada di kuburan itu. Oleh karena itu jangan melangkah di atasnya. Kalau bisa berjalanlah di sampingnya saja. Jangan sampai ini pusara, ini pusara melangkah di sini, jangan. Tapi jalanlah di sebelah sini. Nah, kan ada jalan di situ. Kecuali nggak ada jalan lain, mau nggak mau mohon maaf gitu kan. Maaf ya, nggak ada jalan lain kecuali ini. Lalu jawab, iya, nggak apa-apa. Maka itu nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa lewat itu. Cuman di sini dijelaskan nanti, tapi itu ketika seseorang menduduki di atas antara pusara itu atau menduduki pusaranya atau melangkah di atas pusaranya, itu akan menyakiti orang yang ada di alam kubur itu. Ya kita menurut logika kita, karena logika kita logika orang hidup, barang sudah mati kan nggak terasa. Contohnya aja, kuku ini yang mati ketika dipotong nggak ada sakit,
Ya logika kita hidup seperti itu. Tapi ini kan bukan logika hidup. Logika dia yang ada di alam kubur berbeda dengan logika kita yang ada di dunia. Maka mereka jangankan seperti itu. Nanti ada ketika orang sholat di atas kuburan, itu juga menyakiti orang yang ada di kuburan itu. Apa yang sakit? Hatinya yang sakit. Kenapa kok sakit hatinya? Pengen sholat dia seperti itu, tapi nggak bisa sholat gitu. Maka nanti orang yang ada di dalam kubur itu akan mengatakan, antum ta'maluna wala ta'lamuna, wa nahnu na'lamuna wala naf'aluna. Kalian itu bisa beramal tapi nggak tahu tentang amal. Kami tahu manfaatnya amal, tapi kami nggak bisa beramal lagi gitu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat disebutkan bahwa andaikan orang kubur itu bisa dikasih kesempatan hidup sesaat saja, niscaya ia akan beramal baik, niscaya akan berbuat baik. Sholat tidak pernah ditinggalkan, puasa nggak pernah ditinggalkan. Jadi yang baik-baik itu akan dikejarnya. Karena apa? Karena kalau sudah meninggal, dia tidak bisa melakukan perbuatan orang yang hidup. Oleh karena itu, mereka menyampaikan rak'ataini, 2 rakaat. Mereka menyampaikan afdalu min dunya wa ma fiha, itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat saja. Ini yang sudah dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Ya kalau kita berbeda, ini ada 2 miliar, ini ada sholat sunnah 2 rakaat, pilih mana? Pilih 2 miliar, karena kita masih di dunia gitu. Tapi kalau orang yang sudah di alam barzah, itu milih 2 rakaat daripada 2 miliar itu. Kenapa? 2 miliar bagi dia tidak ada manfaatnya, tapi 2 rakaat bagi dia banyak manfaatnya. Inilah yang terjadi. Antum ta'maluna wala ta'lamuna wa nahnu na'lamuna wala naf'aluna. Kalian bisa berbuat tapi enggak tahu arti perbuatan itu. Tapi kami tahu arti perbuatan itu tapi enggak bisa lagi berbuat. Jadi orang yang di kuburan itu ketika kita sholat itu merasa tersakiti. Kenapa? Pingin melakukan seperti yang kita lakukan, tetapi dia tidak bisa melakukan. Ada riwayat juga seperti itu. Jadi kalau kita berada pas ngantar orang meninggal, jangan ada di antara kita melangkahi di atas pusara, apalagi duduk di atas pusara. Lebih bagus kita duduk dan menghadap ke pusara itu, menghadap ke kiblat, lalu kita membacakan salam kepadanya, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, atau kita membacakan doa untuknya. Itu akan sangat menyenangkan mereka. Jadi seperti itu Ibu. Ya, sudah siang. Kalau ada pertanyaan ya disimpan untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini akan memberikan semangat kita untuk beribadah, dan duduk kita di sini dinaungi oleh malaikat dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman ka famin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.